Hai, aku Jamal. Aku Bianca, dan inilah Cerita kami. Aduh. Aduh. Gimana lah nasibku ini ya? Makan jadi nggak selera. Tidur jadi nggak nyenyak. Ngapain pula aku percaya sama investasi bodong bisa melipat gandakan uang itu? Sekarang lenyap uang 2 jutaku. Ngapain aku percaya? Bodoh. Tun, aku berangkat kerja dulu. Iya Pak, tunggu. Pak, nggak bisa Bapak minjam di kantor, Pak. Gimana mau minjem, Tun? Kamu kan tahu ini udah akhir bulan. Lagian kamu juga tahu kan, kalau koperasi kantorku udah mau tutup buku ini. Lagian kamu ya, udah tahu itu investasi bodong, malah dipakai uang arisan buat itu. Mau-mau aja kena tipu. Ya habisnya kan aku nggak tahu loh Pak kalau itu penipuan. Iya makanya apa-apa itu tanya aku dulu, jangan main pandai-pandai sendiri aja. Jadinya kayak gini kan? Ya kan aku nggak tahu loh Pak. Kalau aku tahu, pasti aku nggak mau investasi bodong itu loh Pak. Kamu tahu kenapa? Kamu bisa kena tipu. Itu karena di pikiranmu itu cuman uang dan uang. Makanya gampang ditipu. Ya terus gimana dong Pak? Bapak lo harus bantuin aku. Bapak kan suamiku. Nanti bisa aku sama ibu-ibu arisan. Emangnya Bapak mau? Kamu nggak mikir ya, Tun? Gimana aku mau bantuin kamu? Orang uang gajianku semua disetor ke kamu. Sekarang aku cuma megang uang buat beli bensin. Ya kamu lah yang cari sendiri buat gantinya. Orang kamu kok yang berbuat. Pak, tolong aku Pak. Sekali ini aja Pak. Nanti gaji bulan depan nggak usah Bapak setor ke aku ya Pak ya. Tolong ya. Udah nggak bisa aku, Tun. Kamu lah yang mikirin sendiri itu. Oh, Pak. Pak. Udah ya, Assalamualaikum. Loh Pak. 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 Tunggu Pak. Aku minta tolong sama siapa lagi aku ini? Duh, gimana sih Bu Atun ini? Janjinya udah dari 2 minggu yang lalu mau bayar. Tapi sampai sekarang nggak dibayar-bayar juga. Tahu ya, saya juga banyak kebutuhan. Kan uang arisan itu satu-satunya harapan saya sekarang. Duh, mana ini? Bu Atun. Kapan mau dibayar arisan saya, Bu Atun? Bu Atun nih. Itu kan Isna. Is. Mau kemana sih, Is? Buru-buru banget. Ini loh Mbak Rati, saya mau ke tempat Bu Atun. Loh, sama dong. Saya juga mau ke tempat Bu Atun. Mbak Rati mau ke sana juga? Mbak Rati tahu nggak? Uang arisan saya udah 2 minggu nggak dibayar. Aduh, gimana ini Mbak Rati? Pusing saya loh. Sama Is. Saya juga minggu kemarin yang nerima. Belum juga dibayar sama Bu Atun. Padahal saya butuh loh untuk pengobatan mertua. Nah, tuh kan. Apa jangan-jangan uang arisan kita dipakai ya sama Bu Atun? Makanya sampai sekarang nggak dikasih-kasih sama kita. Ya kan Mbak Rati? Bisa jadi tuh Is. Pantas ya Bu Atun bisa beli ini, beli itu. Ternyata pakai uang arisan. Benar-benar ya Bu Atun itu cari masalah ya sama kita. Berarti sekarang kita kesana aja tempat Bu Atun. Kita labrak aja dia sekarang yuk. Ayo buruan. Yuk.
Saya udah emosi nih sama Bu Atun ya. Pegang, pegang, Iya, pegang. baik. Pegang Isna. Ih, jangan kenceng-kenceng berarti. Aman Is. Bu, ibu tahu nggak? Bi Atun loh bu kena investasi bodong. Investasi bodong? Kapan nak? Minggu lalu bu, orangnya tuh datang ke rumah Bi Atun. Katanya ya bu mau melipat gandakan uang. Taunya cuma modus penipuan bu. Bianca tahu dari siapa? Valid nggak beritanya? Nanti malah ngada-ngada loh. Valid kok bu, orang aku taunya dari Jamal. Oh iya ya nak. Iya bu, katanya ya bu, Bi Atun itu udah nyetor uang 2 juta. Terus kata penipunya uang 2 juta itu bakal dilipat gandakan jadi 4 juta. Makanya Bi Atun terperdaya. Taunya itu cuma modus penipuan bu. Uang Bi Atun udah dibawa kabur sama orangnya. Oh iya ya nak, astagfirullah. Ada-ada aja ya modus penipuan zaman sekarang. Iya bu, lagian Bi Atun mana percaya aja. Mana ada orang melipat gandakan uang kayak gitu. Ya kan bu? Tapi Bianca nggak boleh loh ngetawain orang kayak gitu. Apalagi Bi Atun tuh kan orang tua, nggak baik. Jangan sampai kita yang kena. Emangnya kita punya uang bu? Ya nggak ada uang juga sih nak. Tapi kan kalau penipuan itu bahaya juga kalau kena loh. Salah. Malah ini jadi tempat sampah. Gimana nih Bu Atun? Udah 2 minggu nih uang arisan saya belum dibayar. Iya loh, saya mana pernah telat bayar arisan Bu Atun. Masa pas nerima jadinya telat banget sih? Iya ibu-ibu, besok saya bayar, saya janji, pasti saya bayar besok, tenang aja. Katanya orang paling kaya di kampung ini, tapi kok uang arisan kami nggak dibayar-bayar. Itu kan hak saya. Orang saya yang nerima arisan. Bener, katanya suaminya PNS, bayar dong, bayar. Tunggu apa lagi, jangan janji-janji terus. Iya. Besok pagi pasti saya bayar. Saya janji. Dari kemarin janji-janji terus. Udah deh bayar aja sekarang. Iya, pokoknya saya nggak mau tahu ya Bu Atun, bayar sekarang juga hari ini juga. Iya loh, saya mau bayar biaya pengobatan mertua saya. Mana mertua saya sakit-sakitan. Isna 1 juta kan? Berarti 1 juta kan? Bu Romla juga 1 juta kan? Semuanya pasti saya bayar besok. Alah, dari kemarin janji-janji terus basi. Ngapain nunggu besok? Sekarang aja bayarnya. Kalau besok nggak dibayar gimana? Udah, gini aja ya Bu Ibu. Kalau sampai besok saya nggak bayar, kalian boleh ambil semua yang ada di rumah saya. Percaya sama saya, besok saya bayar ya. Besok saya bayar, saya janji. Ya udah deh, saya tunggu besok ya. Jangan janji-janji terus loh Bu Atun. Ya udah ya, saya kasih Bu Atun waktu sampai besok ya. Kalau besok nggak dibayar, TV Bu Atun jadi milik saya ya. Betul tuh, kulkas Bu Atun jadi milik saya juga ya. Sofa Bu Atun jadi milik saya ya. Lumayan nih harga sofanya 5 juta. Iya. Kalian boleh ambil semuanya. Besok saya bayar, saya janji. Jamal, itu mama kamu kok ditagih uang sama ibu-ibu itu? Iya Bianca, soalnya kemarin kan mama aku kena investasi bodong. Taunya uang yang dipakai mama aku uang arisan. Makanya tuh sekarang ditagih sama ibu-ibu yang lain. Mama aku jadi panik. Berarti mama kamu harus ganti rugi dong? Ya iyalah Bianca, kalau nggak ganti rugi nanti mama aku dikeroyok sama ibu-ibu yang lain. 3 juta itu banyak loh Jamal. Ya iyalah Bianca, 3 juta itu kalau kita beliin mainan udah 1 truk itu. Kalau dibeliin permen kita udah lengket semua itu makan permennya. Nih.
Akhirnya jadi juga Bu Atun minjam sama aku ternyata. Kalau nggak kepaksa, nggak mau saya minjem di Mekar ini loh. Walah mak, terpaksa rupanya. Emangnya rencana Bu Atun mau minjam berapa? Kalau saya minjemnya 3 juta, itu nanti bayarnya jadi berapa? Kalau Bu Atun minjam 3 juta, Bu Atun bayar per minggunya 500.000 selama 10 minggu. 500.000 10 minggu itu berarti jadinya 5 juta dong. Gimana sih? Orang saya minjemnya 3 juta kok bayarnya jadi 5 juta? Ya iyalah Bu Atun, kemana aja Bu Atun selama ini? Kami di Mekar ini emang menerapkan bunga 60%. 60%? Itu bunga atau apa? Ini Bu Atun mau atau enggak ini? Pinjaman ini gampang Bu Atun, cuma modal foto sama KTP langsung cair hari ini. Janganlah 5 juta. Saya loh minjemnya 3 juta. Seenggaknya bayarnya 3,5 gitu. Masa bayarnya 5 juta? Banyak banget sih ngambil keuntungan. Nggak bisa kurang, itu udah ketetapan dari perusahaan. Kalau kurang aku yang nombok nanti. Ya jangan 5 juta banget lah. Dikurangi dikit gitu loh. Kurang. Jangan kau buat macam di pasar ini Bu Atun. Sekarang kalau kau nggak mau, aku mau pergi ke tempat lain ini. Nggak bisa aku kurang-kurangi sendiri. Udah aturan itu. Udah ya. Jangan gitu loh, jangan gitu ya. Iya, saya mau minjem di Mekar. Udah, jangan pergi, tunggu dulu. Nah gitu dong. Dari dulu ku tawari pakai acara gengsi-gengsi segala. Ini jadinya meminjam berapa ini? Nggak usah berlama-lama Bu Atun. 3 juta aja deh. Soalnya saya butuhnya 3 juta. Bisa kan hari ini juga? Ih, mama minjam di Mekar kayak ibu-ibu yang lain. Dulu katanya gengsi minjam di Mekar. Sekarang malah ikutan minjam. Nanti nggak bisa bayar baru tahu rasa. Barang-barang rumah disita tuh. Kalau bapak tahu pasti bapak marah. Mana orang Mekarnya serem lagi. Jangan-jangan nanti uang jajan aku bisa kurang juga nih. Mama sih ada-ada aja. Ingat ya Bu Atun, Senin depan kalau nggak aku, timku dari Mekar akan datang nagih tagihan ke Bu Atun 500.000. Ingat ya, jangan sampai Bu Atun kabur-kaburan kayak ibu-ibu yang lain. Pusing kami nanti. Iya, cerewet banget sih dari tadi bilang itu terus. Bukan cerewet Bu Atun, soalnya aku udah pengalaman ini. Banyak ibu-ibu yang kayak begitu. Contoh aja Bu Eni, kabur sampai ke tengah hutan karena nggak mau dibayar setorannya. Iya, tenang aja. Nggak bakal kabur aku kok. Lagian ya kalau nggak kepaksa aku nggak bakal minjem di Mekar ini. Ya kita lihat aja nanti lancar atau enggak pembayaran Bu Atun. Gak usah banyak kali cakap. Ya udahlah, aku mau pergi ke tempat nasabah yang lain. Iya. Akhirnya, untung ada Mekar ya. Gara-gara penipu investasi bodong ini nih. Lagian ngapain aku percaya? Mana ada bisa melipat gandakan uang itu. Awas saja ya, nanti kalau aku ketemu sama orang investasi bodong itu, aku patahin lehernya, aku cincang-cincang tangannya. Uang ini harus kukasih nih ke Isna, ke Mbak Rati, ke Bu Romla. Jadinya aku gali lubang tutup lubang ini nih. Kalau Bapak si Jamal tahu, nambah masalah lagi aku. Bisa diceraiin aku kalau kayak gini. Udahlah, kasih ke Isna dulu lah.